Tidak bisa pemerintah berpikir untuk membangun kota ini mengandalkan orang luar, tidak bisa. Harus difungsikan pengusaha-pengusaha lokal untuk mengambil peran. Justru itu kita menolak supaya jangan ditambah. Iya, betul. Jangan ditambah, beri kesempatan kepada pengusaha lokal walaupun memang butuh waktu. Kalau perlu ya ini bukan hanya sebatas Pemkot ya, kalau perlu Pemprov juga. Kalau wali kota tidak mampu, ya saya himbau gubernur ya. Hampir setiap lembaga misalnya perbankan, mereka punya program untuk bantu UMKM. Kadang 0% bunganya, bahkan ada bantuan dana hibah. Tapi kalau misalnya UMKM yang kita siapkan ini adalah UMKM berdaya saing unggul, jadi kita tidak hanya sebatas jual di Kota Kendari. Iya. Bisa saja UMKM kita itu bisa sampai bisa ekspor ke daerah lain. Bisa, sekarang ini tidak susah. Hari ini kita kedatangan tamu, Abang, saya panggil apa ya? Ade Hendrawan Sumusgia SH. Dia adalah seorang ketua KNP Sultra, wakil ketua umum Kadin Bidang Perdagangan dan owner Swalayan Nanajaya. Ini tempat saya belanja loh, karena dia di rumah saya sini dekat dari Nanajaya. Saya sering nongkrong di situ dan milih-milih barang. Saya tunggu sampai ada ownernya biar bisa minta gratis. Makasih pelanggan. Oke, nah Ade Hendrawan ini atau Henraya, dia adalah seorang politisi sekaligus seorang pengusaha. Nah, kita ingin bincang-bincang nih tentang dunia usaha dulu ya. Bagaimana awal Hendra membangun usahanya sampai besar ya, dan punya beberapa toko di beberapa titik di Kota Kendari ini. Coba kita dengar dulu, siapa tahu kita bisa contek. Oke. Terima kasih Bu Krisni, Dinamita. Iya. Toko wanita yang luar biasa. Jadi saya belajar dagang itu sejak lama sih sebenarnya. Sejak masih ikut orang tua. Dari pasar kota, kemudian pindah ke pasar Wua-Wua. Sampai saya kemudian mandiri itu sekitar tahun 2007. Tahun 2007 saya mandiri. Awalnya itu di pasar Wua-Wua. Sampai 2010 pas kebakaran saya pindah di pertigaan kampus. Sampai saat ini kemudian berkembang di beberapa titik di Kota Kendari. Itu. Oke. Tapi itu awal-awal mula bangun usaha berarti sama orang tua ya? Iya. Iya. Awal ikut orang tua. Sebetulnya cita-citanya apa ini? Memang mau jadi pedagang atau memang mau bisnis saja? Atau jangan-jangan mau jadi pengacara tapi enggak? Iya. Tapi malas berurusan dengan hukum. Mungkin kalau bisnis karena basicnya memang orang tua, kemudian saya ikut dan sampai hari saya jadi pebisnis. Tapi sebenarnya saya punya cita-cita lebih daripada itu. Cita-cita saya ingin diri saya ini berguna bagi orang banyak. Contohnya seperti apa itu? Iya. Nah, soalnya cukup berguna ini sekarang. Iya. Kesulitan-kesulitan pada saat berbisnis itu ada didapat nggak? Karena kalau ngikut orang tua kan biasanya kita ditopang lagi. Kalau ada orang tua ada kesulitan, ada lagi yang pelampung. Saya beda. Kalau saya justru saya ikut orang tua karena orang tua saya bangkrut, saya ikut bangun bisnisnya sampai besar. Jadi orang tua saya itu bisnisnya besar ketika saya ikut mereka. Kemudian lanjut lagi bahwa kenapa saya katakan saya ingin saya bisa berguna bagi orang banyak. Kalau pengusaha kan sifatnya dia individual. Ya kalau kita kaya, banyak uang ya kita hanya nikmati sendiri. Kaya terus nih. Ya. Tapi yang saya maksud itu bisa berguna bagi orang banyak. Setidaknya ilmu yang saya miliki, kemampuan yang saya miliki itu bisa saya tularkan kepada orang-orang lain. Justru itu kenapa? Mungkin karena saya juga aktif di pergerakan ya. Iya. Kita biasa melihat kesusahan yang dialami masyarakat. Misalnya zaman dulu kita lihat penggusuran ya kan. Ketika digusur mereka tidak berikan solusi. Walaupun memang kita harus akui pedagang-pedagang kaki lima itu kelemahannya adalah kemampuan skillnya yang kurang.
Awalnya bisnisnya apa? Awal bisnisnya kan tidak mungkin langsung toko retail yang begitu besar. Iya. Mungkin startnya dagang apa dulu? Oke. Jadi saya di kios ya, pedagang kaki lima di Pasar Buah-Buah. Kios itu ukuran 3x4. Awalnya jual beras dan sembako yang lainnya. Jual beras. Iya, itu awalnya. Kemudian saya juga sambil ya. Dulu orang tua bisnisnya apa? Sama sebenarnya, sama. Orang tua sama bisnisnya. Oke, Jadi berapa bersaudara? 9. Karena 9 itu saya anak keempat. Saya tahu orang tua saya waktu itu dalam kondisi jatuh. Jadi bukan ikut orang tua karena orang tua banyak duit, tidak. Ikut orang tua karena orang tua susah. Karena orang tua susah. Memang start bersama orang tua, punya usaha yang sama, tapi pada saat itu posisinya lagi jatuh. Hendra bekerja mungkin untuk melanjutkan usaha orang tua gitu ya. Betul, karena saya lihat agak berat kalau saya misalnya tidak ikut bantu mereka, karena 9 bersaudara itu sangat berat ya kalau hanya mengandalkan mereka saja. Sebetulnya menjadi pengusaha itu modalnya apa sih? Modalnya pertama itu jujur, itu mutlak dia, dan kerja keras. Itu yang 2 aja dulu. Kalau kita mau korek lebih jauh, banyak sekali. Saya kira uang dulu. Uang penting ya, tapi lebih penting ilmunya dulu sebenarnya. Kita miliki ilmunya dulu. Karena tidak semua usaha tanpa ilmu, walaupun punya duit, tidak akan berlangsung lama. Tapi ada ilmu, tidak punya duit, duitnya bisa diusahakan. Oke. Terus pegawai berapa tuh di? Kalau sekarang kita pegawai itu retailnya 50-an sekarang hari ini. Iya. Masya Allah, besar masih bisa daftar? Ya kebetulan ada membuka 2 cabang ini. Iya, saya dengar itu. Bagaimana coba ceritanya itu? Sampai di Morawali sana katanya titiknya. Wah, ini mengalahkan ini. Yang lagi gonjang-ganjing. Oh iya. Jadi kalau saya kan bisnisnya itu mungkin saya berani bilang satu-satunya di kota Kendari. Yang pertama yang merintis toko modern. Dalam artian saya bisa jual grosir juga, saya bisa ngecer juga. Biasanya kan orang terjebak dengan ada yang grosir. Iya. Jadi kalau di Najaya itu pasti murah. Iya, harga kita paling bisa bersaing. Iya, saya belanja bulanan di situ. Iya, pasti pertama murah, kedua memang keluarga toh. Bisa minta diskon kalau kepepet. Iya. Jadi yang pertama kali merintis toko modern di Kota Kendari. Saya waktu itu kan tadinya manual. Tapi setelah saya perhatikan bahwa zaman ini kita harus merubah. Ya, kalau kita tidak mengikuti zaman, merubah pola bisnis kita akan kalah dengan situasi. Dan faktanya hari ini memang yang eksis itu adalah orang-orang yang berani merubah konsepnya dari konsep-konsep lama menjadi konsep modern. Iya. Oke, Bang Hendra, saat ini saya pernah baca di media sosial tentang protes Anda terkait beberapa titik penambahan gerai Alfamidi, Alfamart atau Indomaret. Alfa ya. Atau Indomaret. Ya. Sebetulnya apa yang membuat Anda keberatan sebetulnya? Oke. Jadi begini, Bu Grace nih. Kota Kendari ini soalnya kan kalau saya pikir sama-sama menyerap kan? Tenaga kerja. Cuma jumlahnya seberapa kita enggak tahu. Kalau satu retail Indomaret itu karyawannya paling 6. Saya 20. Mantap. Artinya kalau mau dibilang penyerapan tenaga kerja, lebih banyak kita pengusaha lokal. Iya, betul. Lebih banyak kita pengusaha lokal. Kemudian Kendari ini baru berkembang. Kemudian baru belakangan ini, 5 tahun belakangan ini, mulai muncul semangat pengusaha-pengusaha lokal untuk membangun bisnis retail yang sama. Dan ini yang kita bilang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu tidak tumbuh satu kali, langsung kalau yang kayak yang disebutkan 2 tadi itu gajah. Dalam 1 jam mereka bisa putuskan bangun 50 titik. Dalam 1 jam. Sedangkan kita pengusaha lokal butuh waktu 5 tahun untuk bisa bikin 1 titik lagi yang baru. Iya, betul. Nah, justru itu memang yang kita ingin ingatkan kepada pemerintah kota. Sebenarnya Kota Kendari ini, Indomaret maupun Alfamart atau Anomart, itu mereka sudah jadi pemain utama.
Saya ulangi, mereka sudah menjadi pemain utama karena gerai mereka sudah sangat banyak. Iya, betul-betul. Jangan tambah lagi dong. Artinya yang ada itu cukup di situ saja. Beri kesempatan kepada pengusaha lokal untuk bisa melakukan hal yang sama. Karena tentu yang bisa bangun, tidak bisa pemerintah berpikir untuk membangun kota ini mengandalkan orang luar. Tidak bisa. Harus difungsikan pengusaha-pengusaha lokal untuk mengambil peran. Justru itu kita menolak supaya jangan ditambah. Iya, betul-betul. Jangan ditambah, beri kesempatan kepada pengusaha lokal walaupun memang butuh waktu. Tapi kita lihat sekarang hampir semua, bukan hampir semua aja, hampir semua kalangan, tidak terbatas hanya pedagang saja. Siapapun orang sekarang ini bisa berusaha. Dan saya banyak menjadi mentor pengusaha-pengusaha pemula untuk melakukan atau untuk berbisnis dengan hal yang sama. Dan di usaha-usaha yang besar itu, mudah tidak bisa tidak atau mudah tidak para UMKM itu menitip dagangannya ke situ, bisa nggak? Iya. Sejauh ini Saya dan teman-teman yang lain itu sangat mudah, sangat mudah. Hanya memang kan ribuan ini itemnya, item ini UKM lokal Kota Kendari. Justru itu saya tawarkan dulu sama wali kota, Pak, bikin swalayan UMKM yang dimana di situ pelaku UMKM sekota Kendari bisa menitip barangnya atau menjual barang di situ. Saya bantu loh, sistemnya saya bantu gratis. Soalnya kalau kita simpan di situ, soalnya ongkos titipannya biasanya mahal. Wah, kalau kita pakai ongkos mahal kan. Kalau di toko-toko besar begitu kita mau nitip berapa? Kita punya harga cuma misalnya snack-snacknya yang kita buat dalam bentuk apa itu berapa? Saya maklumi. Kita harus akui memang ada beberapa toko-toko ya. Kalau saya tidak lakukan hal itu, ada beberapa toko itu yang istilahnya bayar listing. Tapi begini. Tentu itu kebijakan masing-masing. Tapi yang paling pokok sebenarnya saya solusinya adalah sekarang kalau kita lihat di setiap dinas, di setiap lembaga-lembaga instansi berlomba-lomba bikin pameran UMKM. Memangnya UMKM kita ini produksi hanya pada saat pameran? Kan tidak. Iya, betul. UMKM kita ini setiap hari paling berapa hari kalau pameran? Paling 3-4 hari, paling lama seminggu. Itu pun space-nya kecil. Kadang juga disewakan. Iya, disewa kita justru bayar. Itu untuk menjawab ini semua, pemerintah kota atau kalau perlu ya ini bukan hanya sebatas Pemkot ya, kalau perlu Pemprov juga. Kalau wali kota tidak mampu, ya saya himbau gubernur untuk membuat swalayan UMKM. Kalau skopnya bisa sesuai standar kan lebih bagus lagi. Jadi UMKM kita yang ada di penjuru Sultra ini bisa datang menjajakan barangnya di Kota Kendari, ya kan? Jadi tinggal kita buatkan sistemnya. Nggak susah kok, sangat tidak susah. Apalagi kalau difasilitasi tempat. Iya, betul-betul. Iya. Sebetulnya sisa siapkan. Ada kelebihannya lagi, Bu Krisni. Kelebihannya apa? Dengan digabungkan atau disiapkan tempat yang seperti itu, kita di tempat itu kita bisa siapkan semua stakeholder untuk membina UMKM kita. Misalnya kalau ada saya ini lagi-lagi berbicara soal swalayan UMKM. Kalau misalnya ada menarik ini swalayan UMKM. Semua bebas di situ datang. Tinggal kita lihat. Kita bisa edukasi mereka. Misalnya produk barangnya mungkin. Biasa, sebetulnya ide ini luar biasa saya rasa ya. Iya. Mantap. Soalnya beberapa pengusaha besar malas urus UMKM yang ecek-ecek apa gitu. Ini perhatian dari Bang Henry ini sangat luar biasa saya rasa. Iya. Dengan adanya itu kita bisa data mereka. Kita data, kita edukasi. Misalnya edukasinya apa? Mungkin kualitas barangnya, mungkin kualitas packagingnya. Dengan cara itu juga mereka juga akan jadi gampang. Misalnya kita kan tahu hampir setiap lembaga, misalnya perbankan, mereka punya program untuk bantu UMKM. Kadang 0% bunganya, bahkan ada bantuan dana hibah. Tapi kalau misalnya UMKM yang kita siapkan ini adalah UMKM berdaya saing unggul, jadi kita tidak hanya sebatas jual di Kota Kendari. Bisa saja UMKM kita itu bisa sampai bisa ekspor ke daerah lain. Bisa, sekarang ini tidak susah.
Kira-kira begitu. Iya, tapi Om ya mau bina ini siapa? Masalahnya Saya kita siap bina itu. pas para pemerintah paling mencatat jumlah UMKM, apa segala macam. Jadi kira-kira begini. Ini sama dengan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebenarnya saya itu ingin diri saya ini bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira inilah. Full ini UMKM dalam satu tempat itu Iya. bukan sesuatu yang mudah kan? Sangat mudah bagi saya. Mudah. Mudah. Luar biasa. Iya. Segera. Sip. Oke. Dehendra, ini saya kan tahu Dehendra ini selain seorang pengusaha juga politisi. Oke. Bernaung di mana nih sekarang? Di partai apa? Iya. Sampai hari ini saya sebenarnya masih di Partai Prima sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Prima. Yang hari ini lagi ribut-ribut itu kan. Oh iya. Betul. Oh di situ iya. Walaupun sebenarnya waktu dikabarkan Prima tidak lolos pemilu, ada beberapa partai-partai besar yang menawarkan saya untuk bisa bergabung di partai tersebut. Tapi untuk sementara saya belum menyatakan sikap karena ya siapa tahu ya. Iya. Kalau misalnya Prima lolos, ya alhamdulillah. Apalagi kalau misalnya dengan sistem proporsional tertutup, berarti akan banyak orang-orang yang kita seleksi yang betul-betul punya idealisme untuk bisa menjadi anggota DPR. Sebaiknya begitu, start dari calegnya sendiri sebetulnya diseleksi baik-baik. Iya. Targetnya apa nih ke depan pada saat 2024? Iya. Ke depan selain menarik ya. Iya, selain sebagai kira-kira alhamdulillah saya sebagai ketua KNPI ya, ketua KNPI kita punya 170 orang pengurus ya. Oke. Kemudian anggota kita ada 17 kabupaten kota. Oke. Tapi kan saya ini fokusnya Kota Kendari. Target. Ya. Coba anggapkan kalau Anda maunya coba Ya, kita harus siap untuk jadi pemimpin di Kota Kendari. Oh, mantap. Mau siap bertarung jadi wali kota. Amin. Kalau insya Allah, mudah-mudahan Tuhan melindungi. Betul. Nah, kalau punya target untuk menjadi pemimpin Kota Kendari, apa nih yang pertama mau dilakukan? Ya, tentu saya bicara sebagai pengusaha dulu. Iya, betul. Yang mudah rapi kan iya, apa ini? Tapi kan memimpin itu kan tidak hanya sebatas bicara soal pengusaha, bicara soal birokrasi, bicara soal lingkungan, kemudian soal pendidikan, terus kemudian tenaga kerja atau buruh dan lain-lain. Alhamdulillah saya setiap hari berkecimpung di wilayah-wilayah itu ya. Hampir setiap hari kita berdiskusi, kemudian memecahkan masalah-masalah dengan bidang-bidang yang saya sampaikan tersebut. Kira begitu. Misalnya yang utama apa? Yang menjadi sorotanmu yang utama? Anda kan nih Hendra duduk jadi wali kota. Iya. Kendari ini kan kota jasa dia. Iya. Berarti kita harus fokus di masalah pengembangan ekonomi. Itu yang paling utama dulu. Iya, betul. Kota jasa. Begitu. Kota jasa, jadi kita menjual jasa kita, perekonomian kita, ya kan? Dengan kita diapit oleh daerah-daerah tambang, perkebunan, ya. Betul. Ya, sementara kita kan punya luas wilayah sangat kecil dibanding daerah lain. Terus kemudian kita tidak punya tambang dan perkebunan karena wilayah kita kecil. Nah, yang paling penting kita laksanakan itu adalah pengembangan ekonomi. Itu tadi dengan menghadirkan sumber-sumber ekonomi. Tapi satu lagi, tentu tidak bisa kita berharap kota ini hanya dibangun oleh investor. Kita akan mendorong pengusaha-pengusaha lokal untuk mengambil peran pembangunan Kota Kendari. Betul, pengusaha kecil ya. Betul. Nah, kalau kita lihat wajah Kota Kendari sekarang ini, kalau menurut pandangan Hendra, apa yang paling tren sekarang ini? Kita mau lihat apakah jadi begini, pemilih anak muda antara 24 sampai 45 itu menjadi pemilihan terbanyak. Itu hasil riset kami ya, jumlahnya lupa. Tapi yang saya tahu terbanyak. 25 sampai 45. Tren-tren anak muda itu kan biasa ada. Jadi kalau misalnya Hendra mau fokus, pasti mereka dulu tuh. Pemilih yang ini memang menarik. Pemilih tengah. Menarik memang. Anak-anak muda sekarang itu mereka sudah pintar berpolitik, mungkin karena bebasnya mereka melihat setiap hari berinteraksi dengan media sosial. Terus anak-anak muda sekarang itu mereka itu lebih cenderung untuk melihat
figur-figur yang memberikan tawaran-tawaran ide-ide yang konkret gitu. Bukan hanya asal ngomong doang gitu ya. Nah, justru itu memang kita berharap, mungkin bukan cuma saya ya, dan saya juga sampai hari ini melakukan untuk meyakinkan pemuda kita bahwa membangun kota ini tidak hanya sekedar untuk bicara politik, tapi harus ada ide dan gagasan. Dan memang itu juga harus kita lakukan. Artinya begini, kalau saya ngomong, tidak boleh hanya omongan doang gitu. Saya harus buktikan dulu. Harus ada langkah konkret dan ada bukti gitu. Maksud saya kalau kita lihat, minta maaf saya potong. Kalau kita lihat antara umur 24 sampai 45 ini, sebetulnya tren apa yang sekarang ada sama mereka yang bisa Hendra masuk begitu di dalam? Iya. Seperti apa? Apakah breakdance? Apakah menyanyi? Saya paham. Jadi begini, 24 sampai 45 pemilih dan kemudian tren apa? Sekarang kalau kita lihat, anak-anak muda kita itu sudah pandai semua untuk mencari duit. Iya, mereka sudah pintar dengan cara ini mungkin disampaikan, ini mungkin dibilang ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif itu mereka mengekspor dirinya, kemampuan dirinya dalam hal apapun. Misalnya kita lihat anak-anak muda kita, mereka pintar dalam menggunakan media sosial. Dan ini peluang bagus bagi mereka untuk berbisnis. Kalau zaman dulu kita pebisnis, kalau tidak punya kios, tidak bisa jualan. Nah, sekarang anak-anak muda dengan punya HP bisa jualan. Penjual online. Penjual online anak muda. Betul. Iya. Itu tren anak muda sekarang ya. Mereka jualan online. Dan itu mereka punya pasar dengan mereka berteman, ya kan, interaksi media sosial dengan temannya sekian ribu misalnya, sekian orang, berarti itu marketnya dia. Betul. Ketika dia sudah punya pertemanan ribuan, dia sudah hitung ketika dia bikin kue misalnya. Ada nggak pengaruhnya dengan offline yang dilakukan oleh Nana Jaya? Apa Nana Jaya juga masuk ke dunia offline? Belum. Tapi kita akan menuju ke sana karena itu memang tuntutan Nana Jaya. Tapi pasti kita akan lakukan. Iya kan, kalau belanja di Nana Jaya kan besar-besar bukan 1-2 pesan online. Besar-besar Iya. Jadi anak muda kita ini kreatif. Iya, sangat kreatif. Kalau kita lihat pelaku-pelaku usaha itu mereka kebanyakan anak muda. Ya, dan itu banyak dilakukan oleh pedagang UMKM ya. UMKM. Kalau secara online. Iya. Coba kita lihat misalnya ketika saya pernah beberapa kali menjadi pemateri dalam tema-tema pengembangan bisnis atau pengembangan kapasitas ekonomi kerakyatan. Itu kebanyakan anak muda yang ikut karena mereka antusias. Karena memang kita kan masuk di dunia yang realistis, bahwa nyari duit itu penting. Susah. Iya. Nyari duit itu juga susah. Yang pentingnya. Iya. Betul itu. Oke. Baik, Bang Hendra, udah hampir setengah jam kita ngomong-ngomong. Kita cepat tutup. Iya, tidak terasa karena menarik sekali ya. Masih banyak kayaknya mau sampai kayak ide saya. Makanya ini saya mau silakan kalau mau pesan-pesan dulu, sepatah kata hari atau pesan-pesan untuk masyarakat. Itu kan. Ini jangan ya, karena kita punya followers yang cukup banyak. Itu. Silakan kalau memang ada yang mau disampaikan kepada para pemirsa Kendari Info. Terima kasih Bu Krisni. Terima kasih teman-teman pemirsa Kendari Info yang mengatensi kegiatan ini. Bahwa kota Kendari adalah kota yang berkembang, kota yang sudah menunjukkan wajah kota yang sesungguhnya. Kita melihat pembangunan kota begitu pesat, banyak jalur-jalur yang dibuka, kemudian uang itu begitu besar yang masuk di sini. Kita tidak boleh menjadi penonton di daerah kita. Kita tidak boleh berpangku tangan melihat situasi ini. Kita harus mengambil peran, harus bergerak, harus menginisiatif saat ini juga. Tidak bisa nanti. Karena hari ini tidak ada alasan bagi anak-anak muda atau bagi setiap orang untuk tidak berusaha.
semua terbuka di depan mata kita. Mau bisnis, apapun di Google ada kita buka. Tutorialnya di YouTube ada semuanya. Tergantung kemauan. Nah, saya sebagai generasi muda yang lahir dan besar di kota ini, tentu juga ingin melihat teman-teman berkembang, dan saya pun siap sebenarnya membuka diri untuk bisa memberikan masukan, ide-ide, dan juga jalan keluar dalam setiap masalah-masalah yang akan setiap masalah-masalah yang akan dihadapi oleh pengusaha-pengusaha pemula kita. Jadi selanjutnya lagi, jangan berpangku tangan, jangan duduk diam melihat orang, kita harus mengambil peran. Jangan kita ceritakan suksesnya orang, yang kita ceritakan suksesnya kita. Oleh karena itu, saatnya bergerak dan berinisiatif saat ini juga. Oke, Iya. terima kasih.